Assalamualaikum teman-teman, selamat datang ya di channelku. Channel ini cocok untuk kamu yang suka tutorial bebikinan yang unik dan seru. Jangan lupa di subscribe ya, karena dengan subscribe teman-teman sudah mendukung channel ini untuk terus memberikan inspirasi. Selamat menonton. Hari ini aku mau bikin video cara membuat food preparation untuk stok makanan seminggu. Jadi ini akan dijelasin mulai dari cara menulis menu sampai membuat daftar belanja apa aja yang harus kita beli sesuai dengan menu itu, dan ini juga sampai food containernya masuk ke dalam kulkas ya. Semoga bermanfaat. Jadi karena masih banyak teman-teman yang bingung kalau mau stok mingguan itu belanjanya apa, jadi pertama kita harus tulis dulu menunya kita mau apa. Jadi saya tulis di sini mulai dari Ahad kemarin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai nanti belanjanya kan Ahad minggu depan. Jadi saya nulisnya 7 hari sampai Sabtu ya. Nah, di tengah pandemi kayak gini kan harus meminimalisir ke pasar. Jadi semoga cara ini efektif. Jadi sekali belanja untuk stok seminggu ya. Tapi balik lagi, setiap keluarga punya cara masing-masing, jadi tidak usah membandingkan dengan kondisi kita masing-masing. Jadi kalau ini caranya bisa dicoba ya coba, kalau tidak bisa dicoba karena punya strategi lain ya silahkan. Ini hanya untuk tambahan informasi ya bun. Ini menu saya untuk Juni minggu ke-1 kemarin. Saya buat menu sederhana aja ya, jadi hanya 1 lauk dan sayur saja, karena sebenarnya saya harus masak jam 4 subuh dan jam 5 harus sudah matang. Jadi saya hanya lakukan yang praktis dan simple karena mengejar waktu untuk bikin sarapan dan bekal suami makan siang ya. Jadi suami saya berangkatnya jam setengah 6 pagi, jadi jam 5 semuanya udah siap karena harus dimasukin ke tempat makanannya, dan setengah 6 dia jalan. Jadi saya butuh waktu yang meminimalisir waktu dan semuanya bisa ke handle. Bagi teman-teman yang waktunya luang, bisa masak lama dan tidak diburu-buru waktu, bisa berkreasi sesuai dengan menu masing-masing. Dan ini kita tulis apa aja yang harus kita beli berdasarkan menu yang sudah kita tulis atau buat tadi ya. Jadi dari menu Ahad sampai Sabtu kita tulis dulu lauk-lauknya dulu biar nggak kececer atau kelupaan. Saya akan beli iga, ikan bawal, udang, ayam 1 ekor, dan ini jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan keluarga masing-masing ya. Kalau saya segini sudah cukup, dan silahkan dikreasikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu setelah itu saya menulis sayur-sayuran apa aja yang harus saya beli. Terus saya juga mengecek dapur apa aja yang habis, bumbu-bumbu apa aja yang habis, dan misalkan ada bawang merah yang sedikit, bawang putih masih banyak, jadi saya hanya nulisnya bawang putih bawang merah. Kebetulan di sini cabenya masih ada di kulkas, masih cukup untuk seminggu stok yang minggu lalu, jadi saya tidak tulis lagi di sini karena masih cukup. Untuk kegiatan food preparation ini sebenarnya saya sudah lakukan dari 2010 ya. Jadi ini sudah lama banget saya pakai metode ini, sudah 10 tahun sejak masih gadis. Jadi dari zaman kerja saya sudah melakukan ini karena saya harus masak subuh-subuh untuk bekal saya sendiri. Karena sekarang sudah menikah, jadi ini ternyata masih bisa diaplikasikan di rumah tangga. Jadi kalau misalkan menurut Bunda ini efektif, silahkan ditiru. Tapi jika tidak, ya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setelah bumbu-bumbuan sudah kita tulis, ingat-ingat juga jika ingin beli buah-buahnya apa, misalkan Bunda mau nanya anak-anak request apa, itu bisa ditulisin juga karena biar sekalian belanjanya ya. Sehingga konten ini insya Allah akan terus berlangsung. Jadi setiap beberapa waktu saya akan sharing ke sini untuk menu saya dan proses perjalanan ke pasar sampai dengan food procession ya. Semoga ini menjadi inspirasi untuk bunda-bunda yang bingung mau belanja apa dan bagaimana caranya.
Untuk informasi tambahan, dengan menu seperti ini saya bawa uang ke pasar 250.000 ya. Di sini saya tulis buncis 3.000, terong 2 biji, tomat 2.000. Ada hal-hal yang bisa saya tulis, ada yang berubah-berubah setiap ke pasar. Misalkan ikan harganya lagi berubah 1.000 2.000 bisa berubah. Jadi saya di sini tulis yang kemungkinan bisa diecer-ecer aja. Dan kita sudah mulai OTW ke pasar. Yuk kita ikutin gimana prosesnya. Saya belanjanya ke pasar tradisional ya Mas, karena di sini saya juga senang belanja dengan ibu-ibu yang mereka mencari nafkah dengan berjualan di pasar. Jadi ini lebih menyenangkan menurut saya. Tapi kalau menurut Bunda semuanya di pasar yang modern, yang bagus, ya silakan. Tapi saya belanjanya di seperti ini, mohon maklum ya. Biasanya setelah sampai saya langsung fokus ke lauk-laukan, ke ikan-ikanan. Jadi setelah ikan-ikanan sudah selesai, saya baru beralih ke lapak sayur-sayur. Setelah itu saya ke tukang ayam. Di sini saya belinya yang ayam potong ya. Jadi habis saya pesan itu dia langsung dipotong. Jadi kita nunggu beberapa menit, 20 menit. Dia proses dipotong dulu, dibersihin dulu. Jadi masih fresh ayamnya ya. Di sini harga ayamnya satu ekor 35.000. Kebetulan ayamnya lagi mahal kata abangnya, jadi 35.000 itu agak kecil, biasanya gede ayamnya. Lalu berlanjut ke tukang iga. Saya beli iga setengah kilo. Jadi kita pegang apakah iganya itu masih hangat atau sudah dingin. Bagusnya yang masih hangat ya, tidak dalam keadaan beku itu. Kita lanjut beli sayur-sayuran. Kita fokus ke daftar yang sudah kita tulis. Jadi kita fokus belanja yang sudah kita tulis saja. Dan ini sudah sampai rumah. Ini dia hasil belanjaan hari ini. Tadi lupa beli tahu yang kuningnya ya, jadi nggak apa-apa, nanti gampang bisa di tukang sayur lewat sekitar sini. Ini bumbu-bumbu yang apa namanya sudah dibeli, dan sayur-sayuran yang sudah saya beli. Setelah kita jejer seperti ini, nanti kita akan siangin bagian sayuran. Biasanya nanti yang kita fokusin dulu bagian laukan atau ikan-ikanan, kita cuci bersih semua, baru kita masukin ke food container ya. Untuk ayam, saya setelah dibersihin itu saya bagi 3 bagian. Untuk yang diungkep, untuk yang di fillet, bagian dada yang di fillet nanti tinggal dikasih tepung sajiku. Lalu tulang-tulangnya pisahin untuk sop. Setelah ayam selesai, saya buang cangkangnya si udang. Ini juga nanti bakal dikasih tepung bumbu, jadi sangat praktis. Jadi hanya disiangi seperti ini, lalu cuci di air jeruk nipis, lalu sisihkan. Lalu ikan bawal juga karena sudah dipotong, tinggal dibumbuin, didiamin 15 menit, lalu tinggal dimasukin. Jadi tinggal goreng nanti kalau mau masak. Setelah semuanya dicuci, dibersihin pakai air jeruk nipis, ditirisin, lalu masukin ke food container, dikasih jeruk nipis lagi biar nggak amis. Dan ini iga mau dimasak hari ini, jadi tadi baru dicuci sekali. Dan ikan bawalnya sudah dibumbuin, jadi nanti tinggal goreng. Udang juga nanti tinggal dikasih tepung. Ini bakso untuk campuran sop iga hari ini. Lalu kita masuk
kita tutup, masukkan ke dalam kulkas. Ini tahu kita rendam di air garam, lalu kita rendam beberapa menit, 10 menit, lalu kita tirisin. Kalau saya diperes gitu ya. Ada orang-orang yang direndam masukin kulkas, tapi saya enggak, saya peres sampai nggak ada airnya, terus saya masukin. Jadi nanti digoreng dalam keadaan sudah berbumbu. Ini telur juga saya cuci ya, Mams. Nah, terus setelah telur, tadi kita juga udah beli bumbu-bumbuan. Insya Allah nanti next kita bikin video tentang bumbu. Lalu ini saya beli jeruk peras ya, jeruk peras seger untuk dibikin minuman dingin. Lalu tahunya tadi sudah kita tirisin, terus tempenya dibelah dua untuk dimasukkan ke dalam food container. Tapi setelah itu ini saya mau masak ya tempenya. Ini sisa cabai minggu lalu, masih bagus, insya Allah masih bisa dalam masak seminggu ke depan, karena saya tipenya jarang nyambel juga ya, karena masaknya subuh jadi jarang nyambel. Ini bawang sisa kemarin cuman beli sedikit. Untuk daun bawang saya biasanya dipotong seperti ini, lalu daunnya saya rajang-rajang gini untuk tempe ya, untuk tempe tepung biasanya pakai daunnya, dan batangnya saya biasanya potong kecil-kecil untuk sop. Bayam sudah dipetik, ada labu air untuk lalap, ini ada buncis, boleh dipetikin ujungnya. Ini ada toge buat dioseng nanti. Ada tomat dan putren rencananya campur buncis sedikit. Ini ada sayur asem. Nah, sayur asemnya saya yang keras-kerasnya ini udah kulitnya sudah saya siangin ya, jadi nanti tinggal potong-potong, tinggal cuci. Ada terong sama wortel, saya naruhnya seperti ini aja, insya Allah awet. Dan ini daun bawang, jadi yang panjang untuk sop, yang kecil-kecil untuk tempe. Dan itu di pojok ada sayur sop ya, jadi udah disiapin. Dan ini siap untuk dipakai untuk tempe goreng yang hari ini mau dimasak dan dicampur dengan tepung sajiku gitu ya. Setelah semua sudah masuk food container, jadi siap ditutup, lalu dimasukkan ke dalam kulkas seperti ini ya bun. Jadi sesuaikan aja sama kulkasnya masing-masing dan ditutup senyaman mungkin, disusun senyaman mungkin. Saya mohon tidak membanding-bandingkan harga, karena di setiap pasar dan wilayah itu harganya variatif berbeda, dan setiap keluarga punya anggota keluarga yang berbeda dan porsi makan yang berbeda. Jadi semoga bermanfaat video kali ini dan semoga menginspirasi. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe kamu sudah bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan inspirasi. Wassalamualaikum.